Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan bait-bait khairun nisa, yaitu karakteristik wanita terbaik, yang mana ini merupakan dari sebuah qasidah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi, ya. Hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh, ya, Kerajaan Saudi Arabia, yang mana kita akan membacakan syarah, ya, atau penjelasan dari buku Ustadz Firanda, ya, Dr. Firanda Andirja LCMA, yang mana baitnya ditulis oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian syarahnya kita membacakan dari buku Ustadz Firanda, ya, yang diberi judul Syarah Bait-Bait Khairun Nisa, ya, karakteristik wanita terbaik, ya. Semoga nantinya dari pembacaan ini, ya, sampai akhir bait akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin, ya, dan muslimat sekalian. Kita langsung saja, ya, masuk kepada bait yang pertama, yaitu penulis mengatakan khairun nisa'i al-barratu at-taqiyah zatus salahi al-afatu al-hayyiyah, yang memiliki arti wanita terbaik adalah wanita yang banyak melakukan kebajikan, bertakwa, salihah, menjaga diri, lagi pemalu, ya. Jadi dari sini kita akan mengetahui khusus dari bait ini ada dua pembahasan, ya, dua pembahasan. Yang pertama adalah wanita salihah adalah mereka yang berbuat kebajikan lagi bertakwa, ya. Wanita terbaik adalah wanita yang barrah, yakni wanita yang banyak melakukan albir, yaitu kebajikan, berbagai bentuk kebaikan. Ia juga adalah wanita yang taqiyah, yaitu sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dipahami, istilah takwa dan kebajikan dalam Islam memiliki hubungan yang menarik. Jika keduanya disebut secara terpisah, maka masing-masing mencakup makna yang luas dan saling meliputi. Tapi jika disebutkan bersama dalam satu kalimat seperti dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, maka keduanya memiliki fokus yang berbeda. Albir, kebajikan, lebih mengarah kepada melakukan berbagai amalan, baik seperti sholat, puasa, sedekah, membantu orang lain, menunaikan amanah, dan segala bentuk perbuatan mulia. Seakan-akan Allah berfirman, lakukanlah semua bentuk kebajikan. Sementara takwa adalah usaha menjauhi maksiat seperti meninggalkan zina, riba, tontonan yang merusak, dan menjaga diri dari membuka aurat. Jadi, kalau seseorang berusaha menjauhi dosa dan larangan Allah, itulah wujud dari takwa. Dengan demikian, wanita yang terbaik adalah mereka yang menghiasi dirinya dengan amal-amal kebajikan, dan pada saat yang sama juga gigih menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dua kunci menjadi wanita al-barrah. Maka untuk bisa menjadi wanita yang barrah, wanita yang bertakwa dan gemar melakukan kebajikan, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menghargai umur, ya. Para wanita muslimah
Semoga Allah memberkahi kita, ya, merahmati kita. Mari kita mulai dari hal paling penting, yaitu menghargai umur. Karena jika masih ada umur, maka kita bisa beraktivitas. Namun jika sudah tidak ada umur, maka bagaimana mungkin kita beraktivitas? Amal dan aktivitas terputus jika ajal menjemput. Kalau tidak punya waktu, bagaimana bisa beribadah? Mau baca Al-Quran butuh waktu, mau zikir, dengar pengajian, belajar agama, silaturahmi, semuanya butuh waktu. Dan waktu itu adalah umur. Maka kalau kita buang begitu saja, kalau kita buang waktu, artinya kita sedang membuang umur. Kalau waktu habis untuk hal yang tidak bermanfaat, bagaimana bisa produktif dalam beribadah? Dari sini kita tahu bahwa umur adalah modal dasar dan utama untuk kebajikan. Mulai sekarang, ibu-ibu sekalian, tinggalkanlah semua aktivitas yang tidak menambah iman. Tinggalkan semua kegiatan yang tidak memperkuat takwa. Bersihkan gadget. Ya, bersihkan gadget kita dari grup-grup WhatsApp yang hanya penuh obrolan sia-sia. Keluar dari percakapan yang ngalor ngidul tanpa faedah. Mari kita renungkan sejenak. Berapa sebenarnya usia kita yang benar-benar efektif untuk beramal? Ya, untuk beramal soleh. Misalnya, seseorang wafat pada usia genap 60 tahun. Sekilas tampak panjang, namun mari kita hitung dengan cermat. Selama 15 tahun pertama secara umum, kita belum balik. Sehingga amal perbuatan belum tercatat dalam timbangan akhirat. Maka dari 60 tahun tersisa 45 tahun yang dianggap sebagai usia tanggung jawab syar'i. Namun dari 45 tahun ini kita juga tidur sekitar 8 jam per hari. Artinya sepertiga dari waktu hidup kita digunakan hanya untuk tidur. Sepertiga dari 45 tahun berarti 15 tahun dihabiskan untuk tidur. Maka usia kita yang tersisa yang benar-benar digunakan dalam kesadaran penuh hanya 30 tahun. Ya, hanya 30 tahun dari 60 tahun yang bisa kita manfaatkan secara nyata untuk berbuat, berkarya, dan beribadah kepada Allah. Tapi mari kita jujur, berapa banyak dari 30 tahun itu yang benar-benar kita isi dengan ketaatan? Berapa tahun yang habis untuk bermaksiat? Berapa banyak waktu yang terbuang untuk aktivitas yang tak bermanfaat? Berapa jam yang terlewat dalam kesia-siaan? Coba bayangkan, seseorang yang gemar menonton drama Korea setiap hari selama 2 jam dalam sebulan, itu berarti 60 jam telah ia gunakan hanya untuk menonton hiburan. Begitu juga dengan mereka yang setiap hari menghabiskan waktu 2 jam untuk berselancar di media sosial tanpa tujuan jelas dalam sebulan. Itu pun sudah 60 jam umur mereka hilang begitu saja. Padahal umur kita adalah modal paling berharga. Ia tidak bisa diulang, tidak bisa dibeli, dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Sudahkah kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya? Lihatlah sebagaimana tradisi penduduk kota Madinah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarragha lil ibadah." Para ulama menukilkan bahwasanya para penduduk Madinah, jika salah seorang dari mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka ia akan fokus untuk beribadah. Terlebih lagi para ahli ilmu di antara mereka. Al-Imam Malik berkata, "Adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma yukhalituna an-nas hatta ya'tiya li ahadihim 40 sanah fa idza atat alaihim i'tazalu an-nas washtaghalu bil ibadah hatta ya'tiyahumul maut." Aku menebati para ahli ilmu di negeri kami, yaitu di Madinah. Mereka mencari dunia dan ilmu serta berbaur dengan masyarakat hingga salah seorang di antara mereka telah mencapai usianya 40 tahun. Jika usia mereka 40 tahun telah menghampiri mereka, maka mereka pun meninggalkan berbaur dengan masyarakat. Mereka sibuk dengan ibadah hingga kematian menjemput mereka. Demikian penduduk Madinah dahulu. Jika sudah memasuki usia 40 tahun, mereka mulai fokus penuh untuk urusan akhirat. Tidak lagi sibuk dengan jalan-jalan tanpa tujuan. Tidak lagi habiskan waktu hanya untuk main-main. Umur sudah lewat dan tidak bisa diulang. Nabi bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta ballaghahu 60 sanah." Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Iya, itu jika sudah berusia 60 tahun namun belum bertobat, belum juga membenahi diri, belum mempersiapkan dirinya untuk bertemu Allah, lantas kapan lagi? Seorang pemuda jika melakukan maksiat dan ditegur, maka ia akan berkata,
Nanti kalau sudah tua saya akan bertobat. Lantas jika sudah tua masih bermaksiat dan ditegur, maka apa yang mau ia tunggu lagi? Maka sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing. Kapan lagi kita mau menyiapkan bekal untuk akhirat? Kapan lagi kita mau serius menabung pahala? Sebagian ibu-ibu sudah berusia 60 tahun masih sibuk tiktokan. Sebagian yang lain sibuk menonton tiktokan. Kapan lagi mau membenahi diri? Mau tunggu usia 80 tahun? Ketika sudah pikun. Ini nasihat untuk penulis sendiri dan juga untuk ibu-ibu semua. Tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Karena salah satu penyebab utama waktu kita habis tanpa bekas adalah media sosial. Sejam, 2 jam scroll tanpa sadar. Waktu habis, lalu kapan baca Al-Qur'annya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cari pahala dari segala sisi. Poin penting berikutnya, carilah pahala dari segala sisi. Jadilah wanita yang barrah, wanita yang gemar berbuat baik, yang selalu mencari peluang untuk mendapatkan pahala dari setiap sisi kehidupannya. Misalnya, saat sedang tidak ada kegiatan, jangan bengong, berzikirlah. Baca Al-Quran, silaturahmi, telepon orang tua, kunjungi saudara, buat kue untuk tetangga, bersikap baik kepada pembantu. Pahala bisa dicari dari segala arah. Perkataan yang baik pahala, senyum pahala, sholat duha pahala, zikir pagi dan petang pahala, belajar agama pahala, telepon sahabat untuk menyenangkan hatinya pahala. Pokoknya lakukan kebaikan sebanyak mungkin, termasuk dalam interaksi sehari-hari. Ibu-ibu saat berinteraksi dengan siapapun, niatkan cari pahala dengan membantu, dengan pembantu misalnya, bersikap ramah, arahkan dengan bijak, jangan menghina, itu pahala. Supir, dia juga manusia. Bayangkan kalau dia adalah saudara kandung kita, apakah kita akan membentaknya? Dengan anak-anak, niatkan untuk mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dengan tetangga, teman, semuanya usahakan setiap interaksi bernilai pahala. Bahkan dalam candaan, pastikan terarah dan tidak sia-sia. Apalagi dengan suami, ingatlah, suami adalah gudang pahala. Interaksi dengan suami adalah ladang pahala yang luar biasa. Demikian pula dengan anak-anak, itu gudang-gudang pahala. Maka kumpulkanlah pahala sebanyak-banyaknya, terutama dari lingkungan rumah. Dan jangan lupa, fokus pada privasi masing-masing. Fokus pada pembenahan diri sendiri. Dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akan datang berbagai macam fitnah, maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menyikapinya? Apa jalan keluarnya?" Maka Nabi menjawab, "Alaika bima ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi khasati nafsik wa iyyaka wa awammihim." Peganglah apa yang kamu kenal sebagai kebenaran dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Uruslah secara khusus urusan dirimu sendiri dan jauhilah orang-orang awam. Dan meriwayat lain disebutkan, "Ilzam baitak wamlik alaika lisanak wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi amri khasati nafsik wa da' amral 'ammah." Tetaplah di rumahmu, kendalikan lisanmu apabila apa yang kamu kenal, dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Uruslah urusan khusus dirimu sendiri dan tinggalkan urusan orang banyak. Di antara wasiat Rasulullah adalah hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Privasi ibu-ibu apa? Ngurus suami, ngurus anak, ngurus dapur. Itu privasi ibu-ibu. Fokus ke situ. Berikutnya, bagaimana cara menjadi taqiyah, wanita yang bertakwa. Takwa berarti meninggalkan semua bentuk maksiat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Takwa itu bukan hanya tentang menghindari dosa besar, tetapi juga dosa kecil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair, "Khalidh dhunub saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa." Tinggalkanlah dosa-dosa, baik kecil maupun besar. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. "Wasna kamashin faqa ardi asyauki yahdharu ma yara." Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di area penuh duri, sehingga ia senantiasa waspada dengan apa yang dia lihat. "La tahkiranna saghirah innal jibala minal hasa." Jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Ini disenandungkan oleh Ibnu Mu'taz.
Takwa bukan hanya tentang meninggalkan dosa besar, tetapi juga dosa kecil. Itulah inti dari ketakwaan. Bahkan menjaga diri dari dosa-dosa yang sering dianggap sepele. Seorang yang beriman kepada Allah bagaikan seseorang yang berjalan di atas bumi yang penuh dengan duri, baik duri besar maupun duri kecil. Dia sangat berhati-hati agar tidak menginjakkan duri. Kenapa harus berhati-hati? Karena manusia ketika terjatuh dan terluka cenderung menjadi acuh. Begitu pula ketika melewati jalan yang becek dan kotor. Orang sering berpikir, wes kadung, wes terlanjur, dan mereka tidak lagi berhati-hati. Namun, seorang yang beriman meskipun terjatuh atau terluka, segera membersihkan dan merawat luka itu. Dengan demikian, dia tetap berhati-hati, menjaga langkahnya agar tidak terjatuh lagi. Sama halnya dengan dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia segera berhenti dan bertobat. Begitu setiap kali dia berbuat dosa, dia bertobat. Dengan cara ini, dia terus-menerus menjaga kewaspadaan dan ketakwaannya. Namun, jika seseorang terus-menerus melanggar dosa tanpa peduli, melakukan ini dan itu tanpa memperhatikan akibatnya, dia akan menjadi acuh tak acuh. Ketika dia berkata wes kadung, dia tidak lagi berhati-hati, dan inilah yang menjadi masalah. Maka jadilah seperti orang yang berjalan di jalan penuh duri. Duri besar dia hindari, dan duri kecil pun dia hindari. Karena semua duri itu berbahaya. Dia tetap waspada terhadap apa yang ada di depannya, dan dia tidak pernah meremehkan dosa sekecil apapun itu. Karena hal tersebut Rasulullah SAW pernah bersabda, wa iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Waspadalah kalian dari meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil jika sudah berkumpul pada seseorang akan membinasakannya. Dosa itu boleh jadi kecil, dosa kecil, tapi jika dilakukan setiap hari maka akan semakin banyak. Lama-kelamaan terkumpul dan pada akhirnya dia binasa. Di zaman sekarang, takwa terasa semakin sulit karena banyaknya sarana untuk maksiat. Jadi ibu-ibu, ayo tinggalkan masa lalu kita yang penuh dengan pemborosan waktu, sibuk dengan hal-hal yang nggak berguna, terlalu lama di media sosial. Saatnya kita berubah. Sampai kapan kita terus begini? Penulis sering mengingatkan hal ini. Sekarang, kita tahu status ekonomi kita di dunia. Mungkin kita lebih kaya atau lebih miskin dibandingkan orang lain. Itu semua cuma status dunia sementara. Di akhirat, status kita bisa sangat-sangat berbeda. Bisa jadi orang yang miskin di dunia memiliki kedudukan yang tinggi, sementara orang kaya bisa jadi di akhirat statusnya hancur lebur. Kita semua pasti ingin status kita di akhirat indah dan tinggi, kan? Jadi, kita harus serius menjalani hidup ini. Setiap waktu, setiap detik itu bernilai. Gak ada waktu yang sia-sia. Maka berusahalah jadi wanita yang banyak berbuat kebajikan. Apapun yang kita kerjakan, pastikan ada manfaatnya. Untuk kita para wanita, ketika berbicara dengan anak-anak, niatkan untuk mencari pahala. Begitu juga ketika berinteraksi dengan pembantu, niatkan untuk mencari pahala. Saat memasak, niatkan untuk mencari pahala sambil berzikir. Bahkan saat menelpon ayah, ibu, atau saudara, niatkan untuk silaturahmi dan mendapatkan pahala. Yang lebih utama, ketika berbicara dengan suami misalnya dengan bertanya, "Mas, gimana hari ini?" Niatkan setiap obrolan untuk mencari pahala. Bahkan bercanda dan bersenda gurau dengan suami, niatkan untuk mencari pahala. Semua kegiatan, mari niatkan untuk pahala. Yang terpenting adalah terus menjaga niat ibadah dalam hati, supaya setiap langkah kita dipenuhi dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya hanya amal-amal itu tergantung niatnya, dan bagi setiap manusia hanya apa yang ia niatkan. Demikian kata Nabi, bahwa tidak ada amalan kalau tidak ada niatnya. Tidak ada pahala untuk kita kecuali dengan berniat mencari pahala. Begitu juga sabdanya, "La ajra illa an hisbatin wala amala illa biniyatin." Tidak ada pahala kecuali dengan mengharapkan pahala, dan tidak ada amalan kecuali dengan niat. Itu poin yang pertama, ya, yaitu berkaitan tentang wanita solehah adalah mereka yang berbuat kebajikan lagi bertakwa. Kemudian yang kedua, wanita solehah memiliki sifat as-salah, al-affah, dan al-hayyah. Ya, sifat as-salah. Apa yang dimaksud dengan as-salah?
As-salah atau wanita salihah adalah dia yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Seseorang disebut sebagai lelaki saleh atau wanita salihah ketika dia bertakwa kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah dengan penuh keagungan, dan melaksanakan hak-hak manusia di sekitarnya. Hak ibunya ia tunaikan, hak ayahnya ia penuhi, hak istrinya ia laksanakan, hak anaknya ia jalankan, dan hak tetangganya pun ia tepati. Itulah pribadi yang soleh. Hak Allah subhanahu wa ta'ala ia jalankan dan tunaikan sepenuh hati. Begitu pula hak-hak manusia yang ia laksanakan dengan tuntas. Allah telah berfirman tentang kriteria wanita salihah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizahullah. Maka perempuan-perempuan yang qanitah, salih, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Apa ciri-ciri wanita salihah yang disebutkan dalam ayat? Yang pertama adalah qanitah, salih, yakni seorang wanita yang senantiasa dalam ketaatan. Seorang wanita qanitah, dia memiliki ketaatan yang berkelanjutan dan kontinu dalam beribadah. Ketika beribadah, dia tidak tergesa-gesa. Dia memaksimalkan waktunya sehingga ibadahnya dapat dilaksanakan dengan tenang dan lama serta berkesinambungan. Misalnya saat membaca Al-Quran, ia tidak terburu-buru. Setelah sholat, ia berzikir tanpa tergesa-gesa, benar-benar menikmati ibadahnya. Itulah yang dinamakan qanitah. Ibnu Katsir berkata, Al-qunut huwa ta'atu fi sukun. Kunut adalah ketaatan dalam ketenangan. Sifat ini telah dicontohkan oleh para wanita salihah penghuni surga. Ibunda dari seorang nabi, Allah Azza wa Jalla perintahkan dirinya, Ya Maryam, uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Maryam, taatilah, yakni tunduk dalam ibadah, melaksanakannya dengan penuh ketenangan dan berkesinambungan. Jadi wanita qanitah adalah dia yang beribadah tanpa tergesa-gesa dan senantiasa melakukannya secara konsisten. Itulah wanita salihah. Ini terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla dengan sepenuhnya. Selanjutnya, sifat wanita salihah kedua yang digambarkan dalam ayat adalah hafizah lil ghaib, yakni sifat yang berhubungan dengan hak suami, yaitu menjaga hak suami ketika suami tidak ada di rumah. Saat suami sedang tidak bersamanya, dia tetap menjaga hak suaminya. Menjaga hak suami dapat terwujud melalui dua hal. Yang pertama, terkait dengan dirinya sendiri, yakni dengan tidak berzina. Yang kedua, terkait dengan harta suaminya, ia menjaga amanah tersebut. Jika kedua hal itu telah ia laksanakan, barulah ia dapat disebut sebagai wanita hafizah lil ghaib. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya. Dia tidak menonton film Korea, tidak menonton film India, tidak menghubungi teman-teman laki-laki dari masa sekolahnya, atau teman reuni yang akhirnya bisa memicu CLBK dan kemudian dapat menjerumuskannya dalam berbagai kemaksiatan karena ia tidak menjaga dirinya. Seorang hafizah lil ghaib, ia tidak melakukan chattingan-chattingan dengan teman laki-laki yang bukan mahram baginya. Dia tidak membuka pintu maksiat itu. Dia tidak membagikan nomor teleponnya kepadanya atau menebar pesona kepada banyak laki-laki. Itu semua menunjukkan dia tidak menjaga dirinya. Wanita salihah yang Allah puji, bahkan ketika suaminya tidak ada di sisinya, dia tetap menjaga diri dengan penuh kesungguhan. Apalagi ketika suaminya ada, dia semakin berhati-hati dalam menjaga dirinya, karena hal ini terkait dengan hak suami. Baginya menjaga diri bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga bentuk penghormatan dan amanah yang diberikan Allah kepada suami. Di akhir ayat tersebut Allah berfirman, karena Allah telah menjaga mereka. Sebagian ulama tafsir menjelaskan, ayat ini seolah-olah Allah berkata, wahai kaum wanita, kalian tidak akan bisa menjaga hak suami kecuali dengan taufik dari Allah. Jika Allah tidak membimbing kalian, maka kalian tidak akan mampu menunaikan hak suami dengan sempurna. Seringkali wanita terjerumus dalam godaan untuk bersikap bebas. Mereka ingin menghubungi siapa saja, ingin melihat apa saja, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Oleh karena itu para pembaca, khususnya kaum wanita, penulis ingin mengingatkan agar senantiasa berdoa kepada Allah.
Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menjaga hak suamiku. Doa ini sangat penting karena seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, karena Allah telah menjaga mereka. Seorang wanita yang mampu menjaga hak suami itu semua karena Allah yang memberinya kemampuan tersebut. Tanpa taufik darinya, mustahil wanita bisa melakukannya dengan baik. Maka dari itu, hendaknya kita kaum wanita merenungkan betapa banyaknya wanita yang mudah masuk neraka hanya karena tidak bisa bersyukur kepada suaminya, tidak menjaga hak-haknya, atau tidak menunaikan kewajibannya. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan suami dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Dan janganlah lupa untuk selalu berdoa, meminta taufik dan bimbingannya. Bukankah Rasulullah sendiri bersabda, "Ya ma'syara nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Faqalat imra'atun minhunna jazlah, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli an-nar?" Qala tukthirna al-la'n wa takfuruna al-ashir. Wahai para wanita, bersedekahlah, perbanyaklah beristighfar, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Seorang wanita pun bertanya-tanya, "Kenapa dengan kami ya Rasulullah menjadi yang paling banyak penghuni neraka?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak melaknat dan tidak pandai bersyukur kepada suami." Maka hendaknya para wanita berhati-hati agar jangan sampai menjadi pribadi yang suka mengeluh, bahkan mengeluhkan suami kepada orang lain, tidak pandai bersyukur kepada suami, dan tidak mampu menunaikan hak suami. Bagi para wanita, penting untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menunaikan hak-hak suami dengan baik. Tentu prosesnya tidak mudah, karena setiap usaha memerlukan kesabaran dan perjuangan. Namun, jika seorang wanita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hak suaminya dan berkomitmen untuk bersyukur serta menjalankan tanggung jawabnya dengan ikhlas, maka ia mendapatkan predikat sebagai wanita salehah di sisi Allah. Itulah predikat yang paling mulia, dan itulah tujuan yang harus kita raih bersama, agar kehidupan rumah tangga tidak hanya diberkahi, tetapi juga menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sifat yang pertama, ya, as-salihah. Yang kedua adalah al-afah. Al-afah artinya sama dengan al-afifah, yang artinya adalah wanita yang memiliki sifat iffah, yakni meninggalkan hal-hal yang tidak pantas. Afifah itu menjauhkan diri dari segala hal yang tidak layak, menahan diri dari perbuatan yang tidak sesuai, dan senantiasa menjaga kesuciannya. Ini berkaitan dengan penjagaan dirinya dari mengkonsumsi yang haram dan penjagaan harga dirinya dalam bermuamalah dengan lelaki yang tidak halal baginya. Para ulama ketika membahas sifat iffah, mereka menyatakan ada dua aspek. Pertama, terkait dengan makanan. Kedua, terkait dengan akhlak. Dalam hal makanan, wanita afifah tidak memakan yang haram, bahkan yang syubhat. Dia menjaga diri dengan berkata, "Saya tidak mau makan karena ini haram." Jika suaminya melakukan sesuatu yang haram, ia menegur, "Jangan mas, ini haram." Ia menjaga dirinya. Kedua, terkait dengan akhlak yang tidak pantas. Ia meninggalkan sifat-sifat tersebut. Itulah afifah. Ia tidak mudah interaksi dengan laki-laki, tidak mengumbar auratnya, tidak mendayu-dayukan suaranya. Semua itu adalah sifat afifah. Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, al-hayyiyah, yaitu rasa malu. Adalah sifat mulia yang sangat menghiasi seorang wanita. Sifat ini tidak hanya penting bagi laki-laki, tetapi lebih lagi bagi wanita. Secara umum, malu adalah bentuk kemuliaan. Nabi bersabda, "La ya'ti illa bi khair." Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu ini akan mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan yang tidak pantas. Bagi seorang wanita, memiliki sifat malu adalah hal yang penting. Lihatlah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dua wanita dari Madian. Salah satunya yang akhirnya menikah dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam firman-Nya, Allah berfirman tentang salah satunya, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan sambil malu-malu. Dia berkata,
Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Salah satu dari dua wanita itu mendekati kepada Nabi Musa alaihi salam dengan penuh rasa malu. Al-istihya. Allah Azza wa Jalla memuji sifat malu mereka. Inilah contoh wanita solihah. Dia menjaga kehormatan dirinya. Bahkan saat mengambil air, mereka menjauh dari kerumunan laki-laki. Sebelumnya dalam surah Al-Qasas, ayat 23 Allah menyebutkan, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atain tazudan qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir." Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan perbuatan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Allah Azza wa Jalla mengisahkan bahwa ketika Nabi Musa tiba di sumur, ia mendapati banyak orang yang berkerumun sedang mengambil air. Tiba-tiba ada dua wanita yang menjauh dari kerumunan manusia, tidak bercampur baur, sengaja menjaga jarak dari keramaian sambil menghalangi kambing mereka. Kambing-kambing itu ingin mendekat ke sumur karena melihat air, tetapi kedua wanita Madian itu menahannya. Akhirnya Musa alaihissalam merasa kasihan karena menunggu orang-orang selesai menimba air akan memakan waktu yang lama. Maka Musa alaihissalam mendekat seraya berkata, "Kenapa kalian?" Mereka berdua menjawab, "Kami tidak bisa ambil air sampai semua orang pergi dahulu. Sebenarnya harusnya ayah kami yang mengambil air, tapi ayah kami sudah tua, kami terpaksa." Terlihat jelas bahwa keduanya memiliki sifat malu, tidak ingin berbaur dengan sekumpulan laki-laki. Wanita harus seperti itu, bukan nimbrung, bukan malah ketika ada laki-laki sedang berbincang, seorang wanita masuk di tengah-tengah. Yang mengherankan di zaman sekarang, bukan perempuan yang malu, melainkan laki-laki yang malu. Harusnya perempuanlah yang malu sama laki-laki. Oleh karenanya, secara umum dalam mencari pasangan pernikahan, perempuan itu yang dicari, bukan sebaliknya. Sampai ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa tidak disebut tentang sifat laki-laki di surga? Kenapa yang disebut hanya bidadari wanita?" Jawabannya, karena wanita dicari oleh laki-laki. Masa mau disebut sebagai bahwa di surga ada laki-laki gagah, begini dan begitu, kan lucu. Demikianlah, seorang wanita sudah seharusnya memiliki sifat pemalu. Ingatlah bahwa rasa malu adalah bagian dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Seorang wanita fitrahnya mudah merasa sungkan dan malu. Alhamdulillah secara umum orang Indonesia memang pemalu. Pemalu itu mengantarkan kepada akhlak yang baik. Seorang istri yang memiliki sifat pemalu akan berkata, "Malu sama suami kalau lihat saya begini." Khairun nisa adalah dia yang punya rasa malu. Malu sama mertua, malu sama tetangga, malu sama kakak dan adik, malu sama teman dan sahabat. Jangan sampai rasa malu seorang wanita hilang dari dirinya. Hal ini selaras dengan sabda Nabi yang mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Di antara nasihat-nasihat para nabi yang telah jamak diketahui manusia sejak dahulu adalah, kalau engkau tidak punya malu, maka lakukanlah sesukamu. Jika seseorang memiliki rasa malu, maka rasa malunya akan mencegah dia dari hal-hal yang tidak baik. Malu bagi seorang istri muncul saat suami pulang dan dia belum menyiapkan apa-apa untuk menyambutnya. Malu jika ketika suami datang, badan masih bau atau belum mandi. Malu ketika ingin berbincang dengan suami, tapi mulut belum sikat gigi dan bau. Itu semua adalah bentuk rasa malu yang selayaknya ada pada seorang wanita. Malu saat bertemu dengan suami dan menyadari bahwa bulu ketiak belum dicukur. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap suami, menjaga kehormatan diri dan menghormati rumah tangga.
Semua ini adalah bagian dari sifat malu yang mendatangkan pahala. Rasa malu jika ditempatkan pada tempat yang tepat menjadi jalan menuju kebaikan, menjaga ikatan yang penuh rasa saling menghormati. Demikian pula, ia malu kalau berbincang-bincang dengan lelaki yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Ia malu kalau menampilkan kecantikannya, apalagi dipublis di media sosial. Ini yang dapat kita sampaikan pada faedah bait yang pertama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.